Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Tak lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas alur film yang berjudul Ilo-Ilo 2013. Lalu bagaimanakah kisah lengkapnya? Yuk, mari kita menonton. Film ini diawali Hui Leng yang sedang berada di kantor terpaksa harus mengambil cuti karena mendapat telepon dari sekolah anaknya yang bernama Jiale yang membuat ulah lagi. Koh Jiale dikenal sebagai anak yang sangat nakal. Sampai di rumah, Hui Leng langsung memarahi anaknya yang bernama Jiale karena harus bermain game Tamagotchi. Hui Leng dengan suaminya yang bernama Tek berusaha mendiskusikan untuk memperkerjakan seorang pembantu rumah tangga. 问了，我会去 agency 拿照片了。Indonesia 的不要哈，我们又不讲的黑。你真的要请人吗？老婆都那么大了。 Keesokan harinya, seorang wanita yang merupakan pembantu rumah tangga mereka yang bernama Teresa atau biasa dipanggil Terry datang bersama Tek. Tek meminta putranya sopan meski terhadap seorang pembantu rumah tangga. Kemudian, Hui Leng juga meminta putranya untuk berbagi kamar dengan Terry. Putranya di ranjang sebelah atas dan Terry di ranjang bagian bawah. Saat berada di kamar, melihat-lihat foto yang terpajang di dinding. Selanjutnya, Hui Leng mengajari beberapa pekerjaan rumah ke Terry. Hui Leng kemudian memberi Terry bungkusan plastik berwarna merah yang berisi pakaian bekas miliknya. Hui Leng juga mengingatkan Terry untuk tidak menelponnya saat di kantor kecuali ada hal yang darurat. Saat makan malam, Tek mempersilahkan Terry untuk bergabung dengan keluarganya dalam satu meja. Tapi anak dan istrinya seperti keberatan karena anaknya langsung pindah tempat duduk dan istrinya hanya diam saja. Kemudian saat waktunya tidur, Jiale pindah ke kamar orang tuanya. Sedangkan Terry di kamar Jiale juga tidak bisa tidur dan memilih mendengarkan Walkman. Keesokan harinya, saat pergi belanja bersama majikan perempuannya dan juga anaknya, Terry dikerjai oleh Jiale dengan menaruh barang di kantong kresek belanja sehingga saat keluar mengejar Jiale, alarm supermarket pun berbunyi dan membuatnya dibawa ke pos keamanan. Saat dicek, ternyata benar kelakuan Jiale. Sesampainya di rumah, Terry yang terlambat pulang dimarahi majikan perempuannya. Kemudian Terry langsung menuju kamar Jiale dan menggertak Jiale. Bahkan saat Jiale berusaha berteriak, Terry membungkam mulut Jiale agar tidak mengganggunya lagi. Saat di kantor, orang tua Jiale yaitu Hui Leng dan Tek sepertinya mengalami masalah di pekerjaan mereka masing-masing. Sedangkan Jiale memilih pulang lewat pagar belakang sekolah, menghindari Terry yang sudah menunggu di gerbang depan sekolah. Terry yang mengetahui Jiale sudah berada di dalam rumah pun meminta dibukakan pintu. Tapi Jiale sengaja tidak memperdulikan Terry, hingga Terry menggedor pintu rumah agar dibukakan oleh Jiale. Tetangga depan rumah mereka yang bisa berbahasa Filipina pun mengingatkan Terry untuk tidak terlalu keras karena penghuni lain akan terganggu. Keesokannya, karena tidak ingin dibodohi oleh Jiale, Terry memilih menjemput Jiale di depan kelas. Selanjutnya saat bersih-bersih kamar majikannya, Terry malah tergoda untuk menggunakan lipstik hingga anting milik majikan perempuannya. Tiba-tiba telepon berdering, ternyata itu adalah ibu Jiale yang menanyakan keberadaan putranya dan meminta Terry untuk mengingatkan Jiale untuk mengerjakan PR-nya. Yes, ma'am. Why take so long to pick up the phone? I was Is somewhere around? wait, hold on. Terry, Wait, ma'am. Ma'am is in the toilet, ma'am. the boy really lazy. Make sure he finishes homework before I come back. Okay, ma'am. Karena saking kesalnya Terry pada Jiale, ia turun ke bawah dan memaksa anak majikannya yang sedang bermain itu untuk segera pulang untuk mengerjakan PR-nya. Karena sangat nakalnya Jiale, membuat Terry kewalahan meminta Jiale untuk pulang. Bahkan Terry sempat didorong dan Jiale pergi dengan sepedanya. Sampai-sampai Jiale pun tertabrak taksi. Akibat dari kecelakaan itu, membuat tangan Jiale digips. Kemudian saat akan mandi, Terry awalnya berniat membantu Jiale. Tapi bocah itu merasa bisa melakukannya sendiri. Tapi ternyata ia tidak bisa dan meminta bantuan Terry, pembantunya. Terry akhirnya membantu Jiale mandi.
Sangat usil, Jiale mencium rambut Terry yang bau, sehingga ia menyiram rambut Terry dengan air hingga akhirnya mereka bercanda di kamar mandi. Malam harinya, Terry pergi ke telepon umum untuk menghubungi keluarganya di Filipina untuk menanyakan kabar anaknya yang bernama Lino yang suka mabuk-mabukan. Mendengar kabar tentang anaknya, Terry pun menangis. Hal itu pun diketahui oleh ayah Jiale yang sedang berada di tangga sambil merokok. Ayah Jiale kemudian mengingatkan pembantunya itu untuk tidak mengadu kepada istrinya jika dirinya sudah pulang dan sedang merokok di tangga depan rumah mereka. Is there a problem? No, sir. Terry, Yes. punta mama. Yes, sir. Pagi harinya saat Terry sedang akan menjemur pakaian, tiba-tiba cuciannya terjatuh dan ia berlari ke bawah untuk mengambilnya. Saat ia sedang mengambil pakaian yang jatuh, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari atas. Ternyata ada orang yang bunuh diri di depannya. Terry pun saat itu shock. Keesokan harinya saat pulang sekolah, Jiale mengajak Terry untuk pergi ke tempat rahasia, yaitu bagian tertinggi dari apartemen tempat mereka tinggal. Awalnya Terry senang, kemudian Terry menampar anak majikannya itu karena menganggap lelucon soal bunuh diri. Saat baru sampai rumah setelah menjemput sekolah anak majikannya, tiba-tiba tetangga depan rumah memanggil Terry dan meminta tolong untuk mengirimkan amplop berisi uang karena ia tidak memiliki waktu libur. Saat Terry sedang berganti pakaian, tiba-tiba Jiale mencoba menerobos masuk kamar. Saat itu Terry hanya menggunakan bra. Jiale pun membandingkan payudara milik pembantunya dengan milik ibunya. Saat sarapan bubur, Jiale membandingkan masakan ibunya dengan masakan Terry yang lebih enak. 那不好吃的，妈咪为了你一大早去market买鱼煮粥。都没有味道。安迪铁鱼煮的比较好吃，我不要吃了。 Jiale pun lebih memilih makan biskuit daripada masakan ibunya. Hal itu membuat ibunya pun marah. Di sisi lain, Terry sedang menikmati waktu liburnya dengan pergi ke Lucky Plaza sekalian untuk mengirim uang yang dititipkan kepadanya. Tak hanya itu saja, Terry mencoba mencari uang tambahan dengan melamar pekerjaan paruh waktu di sebuah salon. Di sana ia dibayar $4 per jam. Ia bertemu dengan teman-teman yang sama-sama berasal dari Filipina. Saat pulang ke rumah majikannya, Terry pulang dengan membawakan manisan khas Filipina. Jiale pun tampak senang dengan makanan yang dibawa Terry. Setelah itu, ibu Jiale meminta Terry untuk menyetrika beberapa pakaian karena suaminya akan pergi dinas keluar kota beberapa hari. Selanjutnya, saat akan pergi menghadiri acara ulang tahun nenek Jiale, ibu dan ayah Jiale terlibat perdebatan dan membuat ayah Jiale emosi dan membanting mainan Jiale keluar mobil. 等一下本间赔光了怎么办？你整天就会看穿你老公啊？你不可以脚踏实地一点，安分守己一点。可是我已经没有现在什么局势，做什么生意，难道你就可以不要不能让我讲了吗？他妈的鸡！ Saat sampai di tempat acara, setelah menyapa anggota keluarga yang lain, ayah Jiale dimarahi istrinya karena meminta maaf pada Terry yang tidak mendapat tempat duduk dan diminta duduk di luar oleh anggota keluarga yang lain. Jiale tampak kasihan melihat Terry yang harus duduk di luar sendirian, padahal pembantu lain duduk di dalam. Jiale pun menghampiri Terry yang berada di luar dengan membawa semangkok sirip ikan hiu yang harganya mahal untuk Terry. Jiale mengaku bosan berada di dalam karena sangatlah bising. Dari dalam, ibu Jiale melihat keakraban anaknya dengan Terry. Selanjutnya, ayah dan ibu Jiale memberi Jiale kejutan dengan merayakan ulang tahun di rumah dengan kue ulang tahun lengkap dengan lilin. Ayah Jiale memberikan hadiah berupa anak-anak ayam yang ditaruh di dalam kardus berwarna coklat. Jiale tampak senang dengan kado dari ayahnya itu. 哎，什么来了？这给你的，自己打开看啊。喜欢吗？ 哎，安迪，look。 Keesokan harinya, saat sekolah, Jiale ketahuan sedang menyusun pengumuman nomor judi yang didapatkannya dari koran. Gurunya pun memarahinya dan mengancam akan mengeluarkannya dari sekolah. Lim Chiala, what are you doing? Hand it to me now. Singkat cerita, kini Terry dan Jiale terlihat sangat akrab. Bahkan, mereka berdua sering melakukan aktivitas bersama dengan menyenangkan. Saat ikut Terry mencuci mobil ayahnya, Jiale menemukan sebungkus rokok dan ia membawanya. Kemudian menyalakannya dengan api kompor dan mencobanya. Tapi Jiale terlihat tersedak dan membuangnya ke kloset tanpa menyiramnya. Kemudian ibu Jiale yang pulang dan langsung pergi ke kamar mandi karena muntah-muntah. Setelah memanggil Terry ke kamarnya dan menginterogasi Terry tentang putung rokok yang ditemukannya di toilet, Terry mencoba menjelaskan kepada majikannya jika dirinya tidak merokok dan bukan dirinya pemilik rokok itu.
Tapi majikannya terus meminta Terry untuk mengaku. Hingga akhirnya suami majikan Terry pulang dan menanyakan apa yang terjadi pada Jiale. Ayah Terry kemudian masuk ke kamar dan meminta Terry untuk keluar. Ia kemudian menjelaskan pada istrinya jika itu adalah rokok miliknya. Ibu Jiale pun shock dan marah. Kini giliran Terry memarahi Jiale, karena ini pasti kelakuan Jiale. Karena Terry tahu majikan laki-lakinya tidak pernah merokok di toilet, kemudian Jiale menunjukkan jika ia menyimpan rokok ayahnya di bawah tempat tidur Terry. Sehingga ibunya mengira Terry pemiliknya dan hampir saja memecat Terry. Ayah Jiale akhirnya jujur pada istrinya jika ia kini kehilangan banyak uang karena bermain saham yang tidak pernah diketahui istrinya itu. Ibu Jiale pun semakin shock dan kembali marah hingga melempar suaminya dengan bantal dan memintanya untuk keluar kamar. Keesokan harinya, sepulang dari cek kandungan, Ibu Jiale menemukan selebaran yang disimpannya di dalam tas. Selanjutnya, saat berziarah ke makam kakeknya, Jiale berdoa untuk berterima kasih karena telah menjaga anak ayamnya hingga dewasa dan berdoa agar kakeknya membantu memenangkan lotre gurunya di sekolah. Saat akan pulang ke rumah dari makam, mobil keluarga Jiale mogok. Kemudian benar, guru Jiale menang lotre. Sedangkan ibu Jiale pergi ke seminar motivasi bisnis yang dia tahu dari selebaran yang ia temukan beberapa waktu lalu. Di sekolah Jiale berkelahi dengan temannya karena menghina Terry. Bahkan Jiale mendorong temannya hingga kepalanya berdarah. Pihak sekolah mencoba menghubungi orang tua Jiale. Good afternoon, Chan Shipping. Oh, Mrs. Lim Hui Ling. She's very busy at the moment. Tapi orang tua Jiale sibuk. Hingga akhirnya Terry pun yang datang ke sekolah untuk menemui guru Jiale. Guru Jiale menceritakan apa yang terjadi dan terpaksa akan mengeluarkan Jiale. Terry pun memohon pada guru Jiale agar tidak mengeluarkan anak majikannya itu dari sekolah. Hingga akhirnya ibu Jiale datang dan memarahi Terry yang berpakaian rapi seolah menjadi ibu Jiale. Why are you dressed like that? Teresa, I'm his mother, not you. Keesokan harinya, Jiale dihukum cambuk di hadapan seluruh teman-teman satu sekolahnya. Jiale terlihat menangis. Dari luar, Terry menyaksikan anak majikannya kesakitan. Sesampainya di rumah, Terry memandikan Jiale dan menanyakan keadaannya. Sesekali, Terry mengusili anak majikannya itu dan begitu sebaliknya. Terry pun mengobati luka bekas cambuk yang ada di bokong Jiale. Kemudian, di saat yang sama, Jiale menanyakan soal anak Terry. Selanjutnya, ayah Jiale terkena masalah saat dirinya berpatroli mengecek gudang telur yang dijaganya. Ia yang akan mencari suara aneh yang terdengar mencurigakan malah menabrak tumpukan telur dan memecahkan banyak telur dan dimarahi oleh kepala bagiannya. Sedangkan saat sampai di rumah, ia dan istrinya melihat berita bahwa ada berita tentang investasi bisnis bodong. Dan itu adalah yang diikuti oleh suaminya. Ibu Jiale pun shock hingga akhirnya mobil tua keluarga Jiale pun dijual. Pada malam harinya, Ibu Jiale mengajak Terry berbicara. Dengan berat hati, Ibu Jiale mengembalikan paspor Terry yang artinya Terry sudah tidak bekerja lagi. Jiale pun mengetahui hal itu. Ia terlihat sedih dan ngambek karena Terry akan pulang. Demi mendapatkan uang, Jiale pun membeli lotre dengan prediksi yang ada di bukunya. Jiale pun berusaha meminta tolong orang dewasa untuk membelikannya lotre dengan nomor sesuai prediksinya. Saat sedang makan malam, Jiale buru-buru ke kamarnya dan menyalakan Walkman milik Terry untuk mendengarkan pengumuman judi. Jiale yang pura-pura tidur mengamati Terry yang sedang berkemas. Keesokan harinya, keluarga Jiale mengantar Terry pergi ke bandara. Jiale sepertinya enggan turun dari mobil dan menahan Terry yang akan turun dari mobil. Terry mencoba menenangkan anak majikannya, bahkan sampai memotong beberapa helai rambut Terry. Jiale terlihat sangat terpukul atas kepulangan pembantunya itu. Begitu dramatis sambil menangis, Jiale mencium rambut Terry. Bahkan ia terus menggenggamnya. Sambil menunggu ibunya lahiran di depan ruang bersalin, Jiale dan ayahnya mendengarkan lagu Filipina dari Walkman milik Terry. Pak Camat jadi camat dan film pun camat.